우리 엄마 죽었을 때 돈을 갖고 와 돈을. 야 알지? Selamat datang di channel Mad Monkey, kembali lagi bersama saya Demi. Kali ini seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang tentunya adalah film baku hantam lagi pak. Nah, dan film yang saling menempeleng lagi ya seperti biasa aja nih, yang berjudul The Neighbors yang rilis pada tahun 2012. Dimana tanpa perlu terlalu banyak beradu mulut di awal, maka dari itu siapkan nyali dan senjata kalian semua. Mari langsung kita serang saja dengan kekuatan penuh dan secara serentak katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Apa passwordnya? Hantam Bang Editor. Tor. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang siswi sekolah bernama Won Yosun yang sedang menunggu orang tuanya menjemput, di mana tak lama Won pun ditelepon oleh sang ibu jika di malam itu ia tidak bisa datang, dan karena hal tersebut Won pun terpaksa pulang naik bus sekolah yang saat turun ia pun nekat menerjang hujan. Namun ketika berjalan kaki tiba-tiba seseorang pun menghampirinya menggunakan mobil. Tiba di parkiran apartemen, Won pun keluar dari mobil itu dan masuk ke rumah dalam keadaan basah kuyup. Namun entah kenapa ketika Won ini pulang, si ibu yang sedang menyiapkan makanan pun nampak sangat ketakutan dan tidak merespon kedatangan anaknya itu, sehingga Won pun lantas masuk ke dalam kamarnya, yang entahlah kenapa Kyung Hee sang ibu ini hanya berdiam diri dan tak berani menatap Won anaknya. 다녀왔어요. Scene berlanjut kepada seorang pemilik toko tas yang sedang menonton sebuah berita tentang penemuan mayat seorang anak gadis yang bernama Won Yosun yang tewas dibunuh dimasukkan ke dalam koper. Sehingga dari sini pun kita bisa tahu alasan kenapa Kyung Hee sang ibu tadi sangat ketakutan melihat Won pulang, karena anak kecil yang pulang ke rumah barusan itu ternyata adalah hantu. 새해를 맞았던 시민단의 미해결 토막 살인 사건이 또다시 발생했습니다. 열흘 전 실종 신고가 됐습니다. Tak lama melihat berita tersebut, si pemilik toko pun tiba-tiba saja teringat akan kejadian 10 hari yang lalu, bahwa ada seseorang yang masuk ke toko dan membeli koper yang sama persis dengan koper yang ada di berita. Sehingga ketika si pembeli hendak pergi, bapak pemilik toko ini pun minta orang itu untuk menuliskan namanya di sebuah cek, yang setelah memberikan nama orang itu pun pergi meninggalkan bungkus bekas makanannya. Berhubung si bapak lapar dari tadi pagi belum makan nasi kuning, bapak pun memesan makanan yang sama, sehingga beliau pun bertemu dengan kurir pengantar pizza salah satu pegawai di sana. Namun ketika melihat nemtek pemuda itu, bapak pun kaget dan langsung teringat kembali cek pemberian dari si pembeli koper, yang anehnya nama yang ditulis orang itu malah sama persis, yaitu An Sang Yun. Sang Yun yang saat itu ingin mengantar pizza ke seorang pelanggan yang ternyata itu adalah si pembeli koper. Ia pun mendengar suara aneh dari lantai bawah rumah pria yang bernama Ryu Sung Hyuk tersebut, sehingga Ryu pun bergegas bayar menandatangani kupon pembelian dan menyuruh Sang Yun untuk pergi. Yang benar saja di lantai bawah ada Won yang menangis ketakutan disekap ingin minta dilepaskan. 뭐야, 볼 때마다 기분 나쁘게. Ketika berada di perjalanan pulang, Sang Yun pun tak sengaja melintasi genangan air yang mengenai seorang anak gadis, yang ketika membantu mengambilkan barang, Sang Yun pun terkaget dan mengira anak gadis itu adalah Won yang pernah ia temui. Namun ternyata bukan, hanya wajahnya mereka saja yang rupanya sangat-sangat mirip. Yang gadis tersebut bernama Soyun, yaitu penghuni apartemen di lantai 3. 괜찮아? 아닌가? 되게 닮았네. Kembali ke Ryu yang dapat telepon dari pengurus apartemen di sana bernama Ha Tae-sun, sehingga Won yang di bawah ia pun sengaja membuat suara keributan agar si penelpon bisa mendengarnya. Namun Ryu malah langsung menutup telepon dan turun ke bawah menemui Won yang saat itu sangat ketakutan. Yang ketika Won memohon untuk diizinkan pulang, si Ryu biadab ini malah menghabisinya. Waduh, nih kurang ajar nih orang ini ya. Panggil Mamang Donli, mana nih Mamang Donli, ini nggak muncul-muncul dari tadi ya. 아빠 한번.
Kembali ke masa kini, lamunan si bapak pemilik toko pun terhenti ketika mendengar istrinya memanggil, sehingga beliau pun menjelaskan jika koper yang ditemukan polisi itu mirip koper yang ia jual 10 hari yang lalu. Dimana mendengar hal itu, sang istri pun langsung menyuruh si bapak ini untuk diam dan jangan cerewet, karena istrinya si bapak takut jika mereka berdua ini akan terlibat kasus pembunuhan itu. 내가 오지랖이지. 에이. 강산동? Di mana berita penemuan mayat di koper itu pun juga sampai ke telinga Sang Yun, si kurir pengantar pizza, yang 10 hari sebelumnya ternyata juga ada kasus pembunuhan dengan metode yang sama. Sehingga dari situ Sang Yun pun mulai curiga ke Ryu karena pria itu kerap memesan pizza setiap 10 hari sekali. Namun penyelidikan itu terhenti ketika sang atasan menyuruhnya untuk kembali bekerja. 배달이나 다녀오세요. Scene kemudian berlanjut ke Kyung Hee yang saat itu sangat ketakutan mendengar pintu rumahnya terbuka, namun ternyata itu hanya suaminya yang baru saja pulang dari bekerja. Dimana Kyung Hee yang selalu didatangi hantunya Won pun bilang jika ia tak mau lagi ditinggal sendiri di rumah itu. Namun karena sang suami masih sedih ditinggal anak mereka, ia pun bilang tak mau lagi membahas hal tersebut. 나 무서워요. 분명히 왔어요. 분명히. 그걸로 쫓아내려고? 여보. Berhubung Kyung Hee terus berhalusinasi, sang suami pun menariknya menuju kamar Won dan bilang di sana tidak ada siapapun. Yang si bapak ini pun berkata jika ia malah ingin bertemu Won dan mana ada seorang ibu takut dengan anaknya sendiri. Sehingga mendengar hal itu Kyung Hee pun tersadar dan seketika mengingat masa lalu mereka, yang rupanya si kecil ini bukan anak kandung dari Kyung Hee melainkan ia adalah ibu tirinya. 괜찮아요, 여순아. 천천히 해도 돼. Tiba besok harinya seorang pria bernama, nah baru aja nih, An Hyuk Mo, yaitu 100% tamparan Buddha Express zaman dulu pun terlihat datang, yang membuat warga apartemen jadi gelisah karena si Mamang ini rupanya adalah preman yang saat itu sedang diamankan polisi guna dimintai keterangan serta diambil sampel DNA-nya beliau untuk keperluan sebuah investigasi. Akibat si Mamang ini sering berurusan dengan polisi yang tak heran hal itu pun membuat petugas mencurigainya. 가도 되죠 이제? 풀려나는 게 다행인 줄 알아 임마. 성과가 7번 이 새끼가 당분간 숨 좀 고르고 지내. Pulang dari kantor polisi, Mamang pun langsung menghajar seorang pria tua yang rupanya itu adalah pamannya sendiri, karena si paman ini rupanya kerap berhutang uang pada beliau dan tak kunjung membayar juga. Dimana akibat si paman yang datang hanya ketika perlu saja dan malah terus mengungkit perihal tentang ibunya, maka jangan salahkan Burhan Tiger jika si Mamang Donli murka dan mengambil kayu balok menumpas si paman. Pamannya sendiri ditumpas seperti penjahat aja ya. 야, 알지? Kembali ke Ryu biadab yang tiba-tiba mendengar sesuatu dari luar yang rupanya itu adalah Mamang preman penumpas kejahatan yang minta Ryu untuk memindahkan mobilnya karena orang ini berani-berani mengambil tempat parkirnya si Mamang. Sehingga ketika di bawah, Ryu pun petatang petenteng akibat kesal si Mamang ini telah meludahi kaca mobilnya. Namun setelah melihat tatonya si Mamang, Ryu pun menciut ketakutan dan langsung melipir. 빼이 개새끼야 바빠. Di tempat lain, petugas keamanan bernama Huang pun terlihat memeriksa sampah dan mendapati bungkusan yang sangat bau, yang ketika dicek lebih lanjut ternyata sampah itu berasal dari apartemennya Ryu yang kala itu sedang merenovasi rumahnya dengan menambah banyak bola lampu. Sehingga tak lama Pak Huang pun mengetuk ingin mengembalikan bungkusan sampah yang tadi. 왜 자꾸 귀찮게 해 이거. Beres menegur pria tersebut untuk tidak membuang sampah bekas makanan sembarangan, Pak Huang pun membuka bungkusan itu yang rupanya di dalamnya terdapat baju seragam sekolahnya Won. Sehingga petugas keamanan ini pun sadar jika pelaku yang telah membunuh gadis malang itu adalah Ryu. Namun tak sempat menghindar, Pak Huang pun dihantam Ryu pakai palu Hanoman. Kyung Hee yang baru pulang, ia pun dikagetkan dan sangat terkejut melihat darah berserakan di tangga. Namun rupanya Ryu ini sudah beralibi pura-pura menjatuhkan botol wine agar aksinya barusan tidak ketahuan. Dimana tak lama ponselnya Pak Huang yang kini sudah tewas dibunuh Ryu pun berbunyi ditelepon oleh rekan kerjanya bernama Pio yang di pos kamling ditemani seseorang. Namun Pak Pio ini entah kenapa tak menggubris pria tersebut. Tiba malamnya seperti biasa, Kyung Hee pun dibuat sangat ketakutan melihat Won yang muncul dari balik pintu kamarnya. Sehingga kita pun akan dibawa ke masa lalu tepat kejadian ketika Won ini dijemput oleh pengendara mobil. Yang rupanya yang menjemput Won malam itu benar saja adalah si Ryu dengan alibi memberikan sebuah tumpangan. Namun ketika tiba di depan pintu, Ryu malah mendekap Won dan membawanya masuk.
Kembali ke Sang Yun yang masih penasaran dengan kasus kematian Won, ia pun terus menyelidikinya, sehingga tak lama Sang Yun pun disadarkan di foto berita ternyata ada pria yang sangat mirip dengan Ryu memakai topi, sehingga ketika dapat orderan dari pria tersebut, kecurigaan Sang Yun ini pun semakin menjadi besar karena di rumah Ryu benar saja ia mendapati topi yang sama persis dengan foto di TKP. 전부 10,000원. 맛있게 드세요. Beres menghabisi pahuang, Ryu pun kembali ke toko penjual tas dan membeli 2 buah koper yang ukurannya sama, sehingga bapak yang curiga ia pun pura-pura ditelepon dan menyebutkan nama An Sang Yun. Namun tak lama aksi si bapak malah ketahuan bohong karena ponsel di telinganya itu malah tiba-tiba berdering, yang membuat Ryu jadi tahu jika pria tua di depannya ini sepertinya sedang mencurigainya. 아저씨. Beres membeli koper dari si bapak, Ryu pun kembali ke rumah dan sibuk memasukkan jasadnya pahuang. Namun tiba-tiba Pak Pio malah menelpon menanyakan tagihan air yang sangat melonjak tinggi, yang tentunya air tersebut telah digunakan Ryu untuk membersihkan darah-darah korbannya, sehingga tak lama terdengar suara bel yang Ryu pun menutup telepon dan menaruhnya di atas meja. Berhubung panggilannya tiba-tiba dimatikan, Pak Pio pun kembali menelpon Ryu, sehingga ponsel itu pun bergetar dan jatuh tak sengaja masuk ke dalam koper terkunci otomatis, dimana yang menekan tombol bel barusan rupanya adalah Ah Taeson yang ingin menginfokan pemasangan CCTV, yang beruntung ada yang menelpon Taeson ketika Ryu ini ingin membunuh wanita tersebut. 활동 100이요. 깜짝이야. 하시면 제가 선물로 드릴게요. Scene berlanjut ke si Mamang terkuat tamparan Buddha Express yang saat itu kesulitan mengeluarkan mobilnya. Namun beruntung kebetulan di sana ada si Soyun yang segera membantunya. Dimana setelah beres membantu, gadis itu pun memberikan selebaran informasi acara amal kepada si Mamang, yang atas kebaikan Soyun, Mamang pun memberikan kartu namanya dan bilang telepon saja jika ia membutuhkan bantuan. 필요하면 전화하고. Beres membantu tamparan Buddha, Soyun pun tak sengaja menemukan kacamata di dekat tangga, sehingga ia pun menyerahkan kacamata itu ke Pak Pio yang rupanya itu adalah kacamata miliknya Pak Huang. Dimana setelah tahu jika kacamata itu ditemukan dekat rumahnya Ryu, Pak Pio pun datang mempertanyakan kebocoran ledeng, yang ketika Pak Pio bilang jika ia akan membawa teknisi, Ryu pun terpaksa membiarkan Pak Pio masuk. 잠깐만요, 아저씨. Yang mana benar saja ketika mengecek kamar mandi bawah, Pak Pio pun menemukan bercak darah dan juga rambut. Namun beruntung ketika Ryu mendekat ingin membunuh, Pak Pio pun bilang jika ia sudah selesai, sehingga Pak Pio ini pun sekarang tahu jika Huang rupanya sudah tewas dan yang membunuhnya adalah Ryu, yang ketika balik ke pos kamling di sana pun masih terdapat pria misterius yang dari kemarin. 왜 그렇게 심각해? 말 걸지 마. Mamang yang baru pulang dan ingin parkir, beliau pun dibuat marah dan langsung mengeluarkan cekikan Buddha Express karena si Ryu ini masih saja berani-beraninya menaruh mobil di tempat ia biasa parkir, sehingga ketika Ryu mencoba melawan, Mamang pun lantas menempelengnya menggunakan sandal slip-on, yang pria bejat ini pun terpaksa harus minta maaf sebelum dibuat Mamang jadi bakwan dan tahu isi. 이것들이 왜 다들 지랄들이야? Kembali ke Kyung Hae yang memberanikan diri untuk masuk ke kamar Won mendiang anaknya, yang seketika teringat akan kejadian masa lalu di saat ia baru mulai akrab dengan si kecil, dimana ketika tersadar jika Won rupanya diam-diam sangat perhatian padanya meskipun ia bukan ibu kandungnya, yang hal tersebut membuat Kyung Hae menangis sedih melihat gadis itu bahkan ingat hari ulang tahunnya. Ryu yang berniat pindahan, ia pun melamar pekerjaan keluar kota dan akan diberangkatkan 2 hari ke depan. Namun ketika ditanya nomor telepon oleh bosnya, ia pun tersadar jika ponselnya telah menghilang. Dimana ketika mencari di dalam rumah, ia pun menemukan si handphone yang ternyata malah terkunci di dalam koper, yang karena berhubung tak tahu dengan nomor kunci, Ryu pun menghubungi si bapak pemilik toko. 가방 보조키 같은 거 없어요? Mendengar si bapak bilang jika koper baru biasanya hanya disetting angka 0 sebanyak 3 kali, namun kebetulan kombinasi tersebut tidak bisa, Ryu pun akhirnya mendatangi si bapak berniat membunuhnya dan pura-pura meminjam telepon menghubungi si Mamang, yang sepertinya Ryu ini ingin menjalankan sebuah rencana, yang ketika malam toko tutup, Ryu pun benar saja menculik si bapak pemilik toko.
Tersadar oleh suara pesanan pizza di lantai atas, bapak pemilik toko tas pun mencoba untuk berteriak. Namun sayangnya suara itu tidak didengar oleh Sang Yun yang ingin bersiap kembali ke toko. Dimana ketika akan pergi, Sang Yun pun tak sengaja mendapati darah dari uang pembayaran Ryu, yang ketika mengintip hampir ketahuan. Beruntung di sana ada Pak Pio datang menyelamatkan. Beres kejadian barusan, Pak Pio pun kembali ke pos yang di sana masih ada si pria misterius yang mengatakan jika Pak Pio ini sudah tahu akan pelaku pembunuhan Won, kenapa ia tidak melapor polisi. Sehingga kita pun akan dibawa ke flashback 14 tahun yang lalu tentang masa lalunya Pak Pio, yang rupanya beliau ini dulu pernah membunuh seseorang dan kini telah jadi buronan polisi. Dimana itu Pak Pio lakukan karena di Korea terdapat undang-undang yang jika ada kasus lebih dari 15 tahun belum terpecahkan, maka kasus tersebut akan ditutup dan investigasi akan dihentikan sehingga Pak Pio ini bisa bebas dari jeratan hukum. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata orang yang sering menemani Pak Pio inilah korban yang dulu ia bunuh, yang terus membayang-bayangi hidupnya Pak Pio selama 14 tahun ini. Kembali ke si Mamang yang saat itu sedang mengantuk, ia pun ditelepon disuruh memindahkan mobil, yang begitu sampai di parkiran si Ryu malah menunggu petantang petenteng ingin mengajak berkelahi. Sehingga jangan salahkan Burhan Tiger jika si Mamang terkuat otot besi mengeluarkan tamparan Buddha Express, yang ketika ingin dihantam pakai senjata Ryu pun minta ampun karena sudah kelenger. Dimana rupanya Ryu di sini ingin menjebak si Mamang sebagai tersangka pembunuhan dengan alat bukti senjata tadi, sehingga ia pun dengan licik melaporkan Mamang jika si tamparan Buddha adalah seorang pembunuh, yang akibat hal itu Mamang pun ditangkap dan diamankan oleh pihak polisi karena menjadi terduga pelaku pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi di sekitaran lingkungan apartemen. Dengan bukti jika si pemilik toko tas dan si Mamang ini sempat berhubungan melalui panggilan telepon, ditambah bukti senjata yang ditemukan di sana terdapat sidik jarinya si Mamang. Hal itu pun lantas membuat si Mamang teringat akan Ryu dan bilang ke petugas jika ia telah difitnah. Namun polisi tak begitu saja percaya dengan omongan Mamang yang notabene ini adalah seorang gangster. Kembali ke si bapak pemilik toko yang kini berusaha keras untuk membuka koper hingga akhirnya ia pun berhasil, sehingga si bapak pun langsung menghubungi seseorang dari ponsel milik Ryu itu dan berteriak meminta tolong. Namun sayangnya tak lama sempat menelpon, ponsel itu malah mati kehabisan daya, dan nomor yang tadi dihubungi si bapak ini ternyata adalah nomornya Sang Yun. Berniat ingin menebus kesalahan pada Won, Kyung Hee pun pergi ke halte bus untuk menjemput Soyun, sehingga ketika keluar dari bus wanita ini pun mengajak gadis kecil itu untuk pulang bersama. Namun tak lama beruntung tiba-tiba saja listrik kota pun padam, yang itu membuat Kyung Hee tersadar jika di belakang di dalam mobil ada si Ryu sedang mengintai mereka ingin berniat jahat. Mamang yang di kantor polisi, beliau pun memanfaatkan mati lampu tersebut untuk berniat kabur dari sana karena ingin membalas perbuatan Ryu yang berani-beraninya lancang menjebak manusia besi pemilik telapak Buddha. Sehingga Pak Pio yang tahu dan khawatir jika Soyun belum pulang, ia pun panik menanyakan keberadaan Soyun, yang itu membuat sang ibu ketakutan dan langsung minta bantuan pada pihak polisi. Berhubung ia tidak bisa mencelakai Soyun karena di sana ada Kyung Hee yang cerdas menarik perhatian pengguna jalan, Ryu pun pulang ke rumah yang seketika diserang oleh bapak pemilik toko tas yang kini sudah terbebas. Sehingga ketika ingin membunuh si bapak, tiba-tiba saja Sang Yun mengetuk pintu ingin mengantarkan pizza gratis. Namun rupanya itu hanyalah aksi penyergapan dengan Pak Pio sehingga terjadilah sebuah baku hantam. Ketika Ryu bangkit dan berniat ingin menghabisi Pak Pio dan Sang Yun yang tidak punya senjata, Mamang pun tiba-tiba saja datang dengan beringas yang membuat si kopet ini pun ketakutan meski ia memiliki pisau. Sehingga Mamang yang kesal berani-beraninya menjebak beliau. Mamang pun langsung mengeluarkan tendangan Buddha, yang ketika listrik hidup Mamang pun tahu di sana jika ada korban lain, yaitu si bapak pemilik toko.
Meskipun di sini ia adalah gangster dan seorang kriminal, melihat si Kopet ini membunuh orang yang tidak bersalah, Mamang pun murka yang lanjut menempeleng Ryu dengan beringas menggunakan pukulan Buddha Express, sehingga Ryu pun jadi bakwan. Namun saat ingin dibawa ke polisi, Pak Pio malah tiba-tiba saja membunuh Ryu pakai palu Hanoman karena melihat Soyun tewas tergeletak di sana. Namun itu ternyata hanyalah tipuan korbannya saja. Tak lama polisi pun kemudian datang ingin mengamankan tempat tersebut berkat laporannya Hataesun yang sangat histeris karena mengira si telapak Buddha inilah yang telah membunuh anaknya. Namun Soyun tentu kini baik-baik saja karena sebelumnya Kyung Hee telah menyelamatkannya, yang si Bapak Pio pun juga memutuskan pergi dari tempat itu untuk menghindari kejaran polisi. Scene berpindah 1 bulan kemudian, Kyung Hee pun kini terlihat sudah bisa menerima akan kematian Won anaknya, Sang Yun yang kembali bekerja sebagai kurir pizza, dan si bapak yang kembali membuka toko tas beliau. Sehingga si bapak pun bercerita kepada istrinya bahwa ketika disekap dulu ia sering melihat Ryu sangat ketakutan karena rupanya pria tersebut selama ini juga kerap dihantui oleh arwahnya Won. Tamat, ya mungkin segini aja Pak untuk pembahasan rangkuman film Baku Hantam kali ini ya. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi, film yang tidak takut dengan apapun Pak. Nah, dan film yang saling menempeleng lagi ya, seperti biasa aja nih. Seperti biasa nih saya mengucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak yang sudah subscribe ke channel ini ya. Kolom komentar tersedia di bawah Pak. Silakan mengutarakan pendapat kalian tentang apapun saja di situ ya. Nah, bebas Pak. Saya Demis laku voiceover channel Bengis Divisi Pergulutan Ulung Duniawi, pamit izin kabur dulu. Jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.